sobat semua, malam ini di hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 April 2023, di mana masyarakat adat Kanekes atau yang lebih dikenal masyarakat adat Baduy tahun ini melakukan ritual yang rutin setiap tahun dilakukan yang disebut dengan Seba Baduy. Pertama kali datang ke Ibu Gede Kabupaten Lebak. Saat ini di Pendopo Rangkas Bitung, yakni ibu kota Kabupaten Lebak. Di samping saya ini ada salah satu tokoh Baduy Dalam. Beliau bernama, kalau saya biasa menyebutnya Mang Karmain. Beliau itu dikenal selama ini sebagai salah satu tokoh juru pantun, Ki Pantun, katakanlah Ki Pantun. Tapi ternyata beliau juga bengkok. Bengkok itu adalah tugas untuk menyunat. Nah, di samping saya juga ada Mang Ramijud, itu alias Kak Ade Gogo. Di akun Facebooknya namanya Arban Ramijud Rarai. Cuman kita sebut Kak Ade. Saya dengan Mang Karmain sejak pertama kali berkunjung ke Baduy tahun 94 sudah kenal dengan beliau. Alhamdulillah waktu zaman almarhum Jaro Pulung. Kemudian berganti itu tahun 94 sampai sekarang. Alhamdulillah beliau penampilannya masih tetap seperti ini. Berangkat tadi pagi jam berapa Allah? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh berangkat dari Desa Kanekes, dari Kampung Kadu Ketum atau Babakan Jaro. Nyampe ke sini kira-kira jam berapa? Air nyampe jam 11, air nyampe jam 12. Rata-rata jam 11, jam 12 sudah nyampe di sini. Saya tahun 2007 pernah ikut jalan kaki dari Baduy ke sini ke Pendopo Kabupaten Lebak, kurang lebih 37 atau 39 km. Itu berangkat jam 5 pagi, nyampe ke sini jam 4 sore. Jadi telatnya hampir 4 sampai 5 jam. Tapi masih ada yang nemenin. Masih ada yang nemenin, itu pun karunya-karunyaeun. Ya, karena karunyaeun yang menemani saya waktu itu diantaranya almarhum Serat Samin. Tinggal besi. Nggak pingsan enggak? Kalau pingsan enggak, cuman kaki saya ketingguhan dan sampai sini 2 hari nggak bisa jalan. Nah, betapa kuatnya kaki orang Tangtu, terutama orang Baduy Dalam. Ya, disebutnya orang Tangtu, orang Baduy Dalam. Karena apa? Jalan kakinya tanpa alas, tanpa sendal, tanpa sepatu. Kalau orang Baduy luar, Seba itu boleh menggunakan kendaraan umum, naik truk, naik bis, naik ojek, boleh. Tapi orang Baduy Dalam seperti Mang Karmain ini, kemanapun pergi harus menggunakan alas kaki, tanpa alas kaki, menggunakan kaki saja, ngatruk. Ya. Jadi tadi jam 4 berangkat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih 7 sampai 8 jam perjalanan. Saya dengar tadi delegasi dari Baduy Dalam ada 46 orang yang dari Baduy Dalam, dari 3 kampung. Ada perwakilan dari Kampung Cibeo, Ciblesik, Cikartawana. Nah, Olot ini atau Mang Karmain ini kampungnya itu di Cibeo, Kampung Cibeo. Salah satu kampung Baduy Dalam dari 3 kampung, jadi di Cibeo. Ternyata tugas kesini ini merupakan amanat untuk setiap tahun melakukan Seba. Kudu dilaksanakan apapun kondisinya. Namun kondisi pamanan di negara atau di pemerintah yang gambar perlunya gitu amanat kudu dilaksanakan. Makanya tahun 2020-2021 kemarin pas pandemi dibatasi ruang geraknya, tetap mereka melakukan Seba. Sungguh pun waktu itu hanya belasan orang ya, hanya selosin, hanya 12 orang. Sebab menurut aturan-aturan di kami di adat, walaupun di tengah-tengah zaman Covid lalu bukati adat dilaksanakan, malah eta ibaratna musibahna
hisab lebih besar kesubayaan akibat dari tidak melaksanakannya salah satu ritual ini. Orang yang dibatin Nah, tebaran batin. Oh, sepanjang sejarah itu can pernah itu dilaksanakan. dilaksanakan dibagai lagi dilaksanakan. Ayah no bertanya kia orang, sejak kapan seba itu dilakukan oleh orang Kanekes? Hai sebab mah jika nama di zaman bentuk Kesultanan Banten kayak geus berjalan Sebelum Kesultanan Banten dengan Islam pun sudah berjalan. Seba. jalan karena eta mah kan geus diamanatkeun dilaksanakeun karena kan silaturahmi ka pamerintahan Ya. Buaya di Kecamatan Wedamar atau di Kabupaten Lebak. Disebut kan Menak Parahyang Lebak. Ya. Menak Banten ibaratnya kan aya dari gitu. Jadi aya aturan. Nautah gubernur, nautah baheula mah sultan. Tapi bahasana mencipa lama Menak. Menak. Dari olot sih. Sabaraha kiluan seba. Kami umur 17 tahun Islam Pak. 17 tahun. Kira-kira itu semua sabaraha ya? Ayeuna umur lamun telepak mah ayeuna 50 53. Nah eta 17 tapi kali 50 kilo. Aya anu kosong untuk hidup seba aya. aya Oh aya. karena ge manusia aya sakit kekayaan sehat Kalau supaya nyahok ieu berangkat seba ieu. Boh di depan ampin, boh di tangku. Eta benang parentah. Di kolot atau sahabat nu bebas. jadi di setiap kampung diutus Oh. dihimbau kalau bahwa di setiap kampung kudu setidak-tidaknya uga aya wakilna Oh. wajib hukumna sabda. Jadi prinsip utama seba eta ngajaga nyambung silaturahmi Nah, silaturahmi tahunan tahunan. Adapun babawaan eta mah ibarat urang ngaranna gayina berkunjung teh nya meureun urang aya buah tangan. jadi kurang tah kan ibaratna manya urang cik bahasa bar sekolah makan itu urang tukang tani Oh. berarti tukang tani diraku urang nyaba ibaratna Kepat. pemerintahan silaturahmi ngerukur kepat baca gudu mawa lah kadar nama maka mawalah seperti merenten tidak beras panuna tina gula tina cawu ya seperti gitu eta mah ibaratna urang rek nyaba piraku kepat bae mah jadi ala kadarna babawaan hayang istilahna urang ngalaksanakeun amanat seba. Jadi sahabat semua harus ditegaskan bahwa seba itu bukan bermakna tunduk patuh kepada penguasa, bukan. Mereka menghormati tadi itu bukan cuma memberikan upeti sebenarnya bukan, tapi buah tangan. Ibarat kita kan mereka orangnya bertani semua, masa iya bersilaturahmi toh hasil panen ada nggak disodorkan supaya dicicipi juga oleh Menak, oleh panggede pemerintahan nu resmi. Munci kami mah jadi sanajan hasilna leutik-leutik hayang kaasaan ku Menak ku pemerintah pengagung. Catat itu. Jadi tugas Baduy salah satunya adalah ngasuh ratu ngajayak Menak. Saha nu diasuh? Saha nu diasuh eta? Allah. Nu diasuh mah ibaratna eta mah katitipan lagi gitu ngasuh ratu nyayak Menak ibaratnya. Jadi anu diasuh mah ibaratna. Ai kami makan katitipan negara lega jelema loba buana lega agama seluruh agama bangsa seluruh bangsa setang puting langit setang kerak di mah jadi titipkeun ka kolot kawitan berarti eta mah ibaratna nu katitipkeun ka kolot mah teu wiji-wijian woh ibaratna tingkat pemerintahan handap tingkat pemerintahan pusat eta mah keseluruh. Nah, jadi Menak ieu dijayak, diarahkeun. Makanya bagian dari
kesimpulan sementara saya selama ini, bagian dari pesan penting utama dari Seba itu ada 3 yang saya tangkap. Yang pertama, mengajak kepada para pemimpin, pengambil kebijakan untuk menjaga alam, ya kan? Sebab tugas hidup orang Baduy itu salah satunya adalah menjaga alam, tidak merubah alam, tidak merusak alam. Gunung ulah dilebur, lebah ulah dirusak, itu memang dilaksanakan di Baduy. Nah, dipesankan oleh tokoh adat dari Puun, dari para tetua adat, sampaikan kepada pemerintah, wahai para pemimpin, terutama di Lebak yang punya gunung, di Pandeglang yang punya gunung, di Serang yang juga punya gunung, dan gubernur atau kalau dulu sultan yang ada kekuasaan terhadap wilayah pegunungan. Kan Kabupaten Tangerang nggak ada gunung, sehingga saya banyak ke 4 kabupaten dan provinsi itu. Pesannya satu, jaga alam, jaga hutan, ulah dirusak. Yang kedua, bangun kebersamaan, persaudaraan, kemanusiaan. Jadi memanusiakan manusia. Ya kan, termilah-milah agama, termilah-milah bangsa. Kabeh umat manusia berserta seluruh agama di muka bumi ini harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling menjaga. Jadi konsep memanusiakan manusia dan memuliakan kehidupan itu yang dipesankan oleh lembaga adat. Yang terakhir, tegakkan hukum, ya kan? Tegakkan hukum. Jadi hukum itu nggak boleh berpihak kepada salah satu saja. Misalnya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nggak boleh begitu. Harus ke atas pun, siapapun yang bersalah dia harus bertanggung jawab di muka hukum. Dan itulah pesan utama yang menurut saya tangkap selama ini. Koreksi saya, lamun salah eta, benar tuh. Pesan eta utama. Tiap tahun aja, ayo tegakkan hukum, ayo jaga alam, jeung yuk berapa barengan guyuk ulah pasea. Kudu sahwina. Hirup kudu sahwina. Bahkan kami ingat kene bahasa kolot. Lamun orang berjuang, dina naon bae urusan. Atau dulur-dulur ngajaga alam, tidak ngarubah perilaku di Baduy. Ulah gedung kaling dua, ulah rik-rik keaninan, ulah limpas kacaahan. Kan pesen di kolot. Sebab naon, namun dina ngabangun negara eta, tadi ulah gedung kaling dua, ulah rik-rik keaninan, ulah limpas kacaahan. Lamun teu matak kabur kamenakan, matak Bogor kakalawakon, matak tertinggi julitan, matak penjayarangan, matak ibarna pengaruhna, letik pengarahna karena ngabangun negara. Kira-kira. Beliau tidak diajarkan dengan tulisan. Saya justru mendengar, saya rekam dulu, saya dengar. Dan itu dipegang. Dan itu saya coba teladani. Betapa orang Kanekes yang sekarang ikut sebangnya, tamunya ada 1.224 orang. Yang 46 diantaranya dari Baduy Dalam itu. Mereka menyampaikan pesan itu. Jadi tolong kepada para pengambil kebijakan, terutama pemerintah, ulangan ukur di denget, di cilian, di amanat di kolot ya. Kita harus hormati, harus hargai itu dan diimplementasikan, dilaksanakan. Kenapa datangnya ke bupati, ke gubernur? Karena mereka yang punya kuasa. Misalnya soal izin tambang wayana tertibkeun, ulah sembarangan tempat izinan dikerukan. Gitu. Anu geus hancur atuh benahi pelakan tatangkalan. nafsu matong dilondang teuing, nya nafsu nu mata kadukun, badan nu mata katempuhan. Jadi alam jeung manusiana teu kudu salaras. Alam pasti ngajaga ka urang, lamun urang alamna dijaga. Jadi kudu salaras. Bayangkeun, terakhir kamari di India kade itu ratusan orang meninggal karena suhu panasnya sampai 100 derajat lebih di India kemarin. Itu kan sebabnya ulah manusia. Tatangkalan beak, ya kan, ditebangin, akhirnya
suhu panas ekstrim. Beberapa hari yang lalu kita juga mendapatkan informasi dari BMKG bahwa suhu ekstrim dari sinar ultraviolet dari matahari yang bisa membahayakan kulit dan mata. Itu tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam karena ulah manusia anu sarakah tadi tidak menjaga keseimbangan hidup dengan alam. Saya ambil contoh di Baduy. Kita tahu semua kawasannya ada 5.000 hektar kurang lebih. Tapi dari 5.000 hektar itu 3.000 hektar diantaranya dijadikan hutan lindung, hutan tutupan, leuweung kolot. Orang Baduy bermukim, bercocok tanam, kemudian rumah dan hutan produksi di 2.000 hektar saja. Yang 3.000 hektar itu didiamkan supaya apa? Ada keseimbangan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam yang lainnya, alam semesta. Kita mesti mencontoh saudara-saudara kita di Kanekes. Ini teladan bagi kita untuk urusan global warming, untuk urusan pemanasan global, untuk urusan kerusakan di muka bumi ini. Nah, coba tanya nabi ke Allah. Hari dina amanat karuhun eta nikah pokolot bereto anu pamimpin eta anu sok disemahan ge disebaan menang tapi kang menang di adat mah, tapi emang ngomong ke di adat gitu. Di adat mah biasa lamun bapak puun, ibu lagi disebut ibu puun. Tapi ngajabat di adat khusus seorang ibu-ibu baik teu bisa lamun di rumah tangga aturan kudu jelema anu reg rumah tangga gitu. Sehat rohani, sehat jasmani ibaratna reg rumah tangga kakarak bisa ngajabat. Lamun nu jelema sabelah mah di hukum adat mah memang hukumna teu bisa. Tapi menang di pupuan di pingpinku awewe menang bikang. Lamun khusus bikang mah teu gaduh salaki teu bisa. Bisa. Boga salaki menang. Lamun boga salaki mah menang ngaranna eta jangkep. Amun sabelah ngaranna teu jangkep. Jadi kudu jangkep sagal ge pan kudu jangkep pan. Aya awewe, aya lalaki, aya berang, aya peuting, aya salah, aya bener, aya hujan, aya angin, sagala kudu lengkap. Aya surga, aya neraka. Eta dina babawaan hasil tatanen eta. Aya anu pantang di bawah teu meunang. Aya. Naon? Biasa nama nu umum di bawah mata nage. Paling nage tina tatanen eta. Ai beas tetap kudu di bawah karena mata kudu naon hayang kacicip cenah ge kumena walaupun seetik eta hasil urang. Jadi urang mah ibaratna lain ibarat nu sacarita mah hanya pikiran lahiriah bae. Jadi lulur urang eta resep kalau seperti gitu. Begitu makan urusan ibaratna bangsa lulur urang mah awas dari mata urang batin ngaranna batin makan hukum gina itu bisa dibohongan itu menang di kali lebih transparan batin mungkin. Sahabat semua, demikian tadi obrolan santai tapi serius kita dengan Kolot Karmaen dari Kampung Cibeong, Baduy Dalam. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.